Meski belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), program vaksin Nusantara yang dikembangkan mantan Menkes Dr. Terawan terus berlanjut. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk mengikuti pengambilan darah yang akan diproses menjadi vaksin Nusantara. Kedatangan mereka menjadi relawan dalam uji klinis vaksin Nusantara fase kedua dalam rangka mendukung produksi vaksin dalam negeri. Dan berbagai perbaikan itu sudah dibuat oleh tim peneliti yang intinya adalah memenuhi usul saran dari Badan POM. Dan Badan POM juga prinsipnya tidak ada penolakan, meminta perbaikan karena memang ini berpotensi untuk dipakai. Vaksin ini menyediakan imunitas seluler untuk tubuh kita. Itulah kelebihan dari vaksin ini. Kenapa? Karena vaksin ini berasal dari sel tubuh kita sendiri. Pembuatannya juga kita sudah biasa di sini untuk sel cure. Biaya juga hampir sama dengan virus vaksin yang lain. Sebelumnya BPOM membantah jika pihaknya menghalangi program vaksin Nusantara diproduksi di Indonesia. Menurut BPOM, pada saat tahap uji klinis fase 1, vaksin Nusantara bermasalah dan tidak memenuhi standar farmasi atau pharmaceutical grade. Karena Badan POM tidak akan pernah pilih, tidak pernah pilih kasih. Badan POM akan mendukung apapun bentuk research, apabila sudah siap masuk ke uji klinik itu akan didampingi. Tetap tapi tentu dengan penegakan berbagai standar-standar yang sudah ada. Tadi good laboratory practice sudah ditegakkan. Proof of concept dulu sebetulnya. Proof of concept dulu harus sudah ada, kemudian juga preklinik harusnya sudah dilakukan dulu. Sementara menanggapi polemik yang beredar, Satuan Tugas COVID-19 meminta para peneliti vaksin Nusantara mengikuti aturan yang ditetapkan. Semua vaksin wajib mendapatkan izin dari BPOM, terutama dalam aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan. Selama memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan. Diharapkan, tim pengembang vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan Badan POM agar isu yang ada terkait vaksin ini dapat segera terselesaikan. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Pemirsa, meski belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ini program vaksin Nusantara yang dikembangkan mantan Menkes Dr. Terawan Agus Putranto terus berlanjut. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk mengikuti pengambilan darah yang akan diproses menjadi vaksin Nusantara. Dan sudah ada bersama kami, ini Prof. Zubairi Zurban, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Selamat malam, Prof. Selamat malam, apa kabar? Baik, Prof sendiri apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, Prof, ini menanggapi pro dan kontra vaksin Nusantara sendiri, ini kalau misalkan dari gugus tugas, ini tanggapannya seperti apa, Prof? Iya, sebetulnya jalan masih panjang, artinya kandidat vaksin itu untuk bisa dipakai di masyarakat kan memakai tahapan praktik itu di laboratorium sama di hewan, kemudian kliniknya tahap 1, 2, dan A. Nah, setelah tahap 1 itu adalah untuk uji safety aman, pasti aman. Uji klinik tahap 2 itu aman dan efektif dalam skala kecil dengan relawan sekitar ratusan sampai ribuan. Kemudian kalau lolos, kemudian uji klinik tahap 3 itu juga untuk safety dan efektivitas keamanan aktivitas, tapi dalam skala besar puluhan ribu dan dikerjakan di berbagai negara. Jadi kalau itu sudah selesai ataupun hampir selesai tahap itu sudah bisa dikeluarkan reportnya, laporan pendapat, kemudian sudah dikeluarkan di emergency namanya. Nah, kita masih saya kira entahlah kalau mengenai pemakaian ya masyarakat. Untuk diketahui di Amerika uji klinik untuk
kandidat vaksin dendritik ini juga baru akan di Juni dan selesainya Juni tahun depan. Itu fase 2. Kalau fase 2 baru kemudian kalau lolos fase 2 masuk ke fase 3. Jadi kan sama. Baik, berbicara mengenai lolos tidaknya, ini di berbagai media ini mendapatkan informasi bahwa kalau untuk vaksin Nusantara sendiri belum lulus uji BPOM seperti itu ya, Prof. Ini sebenarnya untuk syarat dari lulus uji BPOM sendiri fase kedua ini mekanismenya sebenarnya seperti apa, Prof? Kalau lolos uji klinik fase 1 ya masuk ke fase 2. Kalau belum lolos ya mesti duduk bersama lagi untuk membahas apanya yang kurang kemudian diperbaiki. Lantas kalau untuk fase kedua apakah sudah mulai diterapkan, Prof? Hari Kamis atau hari Jumat ini mungkin ya? Bukan, secara formal kan menunggu izin BPOM. Baik, lantas kemarin itu berbagai macam relawan ini datang begitu ya untuk mendaftarkan sebagai relawan penerima vaksin Nusantara. Screening awalnya hingga saat ini tahapannya sudah seperti apa? Iya, kalau rinciannya ya terserah yang penelitinya, namun intinya sebetulnya untuk uji klinik sebuah vaksin itu jelas sekali adalah tidak boleh ikut di uji klinik vaksin yang lain. Jadi kalau secara tidak orang yang sudah vaksinasi dengan Sinovac yang sudah melakukan uji klinik. Oh baik, berarti relawan yang nantinya akan menerima vaksin Nusantara ini tidak boleh menerima vaksin yang sebelumnya Sinovac seperti itu, Prof. Kenapa, Prof? Iya, jadi kan syarat utamanya tidak boleh mempunyai antibodi karena vaksin Sinovac yang lain kan untuk membentuk neutralisasi untuk menangkal virus corona ini. Baik, Prof. Tapi kan ini untuk COVID-19 sendiri di Indonesia sudah berjalan setahun lebih. Otomatis pasti akan ada orang yang mungkin memiliki antibodi tersendiri seperti itu ya, bukan antibodi berdasarkan hasil dari vaksin Sinovac. Apakah masih bisa dikategorikan relawan yang bisa menerima vaksin Nusantara? Iya, syaratnya tidak boleh pernah terinfeksi juga. Jadi kalau ada antibodi harus ada kriteria inklusi dan eksklusi biasanya. Baik, lantas Prof ini, iya silakan Prof. Dan itu bisa dilihat secara nyata, daring juga ada di kalau Anda FDA, vaksin, akan vaksin. Sedangkan kalau yang di Amerika bekerja sama bulan Juni dan itu masih tahun depan. Baik, Prof Zubairi ini Kepala BPOM ini sempat mengatakan bahwa untuk pembuatan produk vaksin Nusantara ini menggunakan campuran sel dendritik ini tidak steril. Nah, tanggapannya bisa disampaikan mungkin, Prof? Enggak, itu jelas pertanyaannya. Baik, Halo, Prof? Iya. Iya, Prof, Kepala BPOM ini sempat mengatakan bahwa untuk pembuatan produk vaksin Nusantara ini yang menggunakan campuran sel dendritik ini tidak steril. Tanggapannya seperti apa, Prof? Tidak steril, ya. Iya, kalau tidak steril ya tinggal dibikin jadi steril kan. Jadi, tapi dikhawatirkan begini, jadi proses itu kan darah seseorang diambil, kemudian diproses, dikenalkan ke anestesi, kemudian selama beberapa hari diberikan ke orang vaksin. Jadi ini semua proses sesuatu yang masuk ke kita harus dievaluasi. Maaf Prof, tadi sempat terputus. Berarti kalau misalkan untuk relawan yang penerima vaksin Nusantara ini
vaksinnya ini dicampur sama darah si relawannya, si penerimanya, seperti itu ya Prof ya, baru disuntikan terlebih dimasukkan ke dalam tubuhnya lagi, seperti itu Prof? Begini, jadi darah seseorang diambil, kemudian dikenalkan dengan antigen. Antigen itu bagian dari virus atau yang menyerupai virus. Sehingga kalau diberikan lagi kepada yang tadi diambil darahnya, maka orang tersebut kemudian akan sudah mengenal kalau ada virus masuk, jadi sudah mempunyai memori untuk menangkal virus yang akan masuk. Oh baik, lantas kalau untuk jika berhasil seperti itu, apakah nantinya vaksin Nusantara ini akan bisa diberikan kepada orang-orang yang memiliki penyakit komorbid? Oh ya, itu tergantung dari uji klinik berikutnya. Kan yang kalau saya lihat yang di website dari FDA itu yang diuji klinik kan orang sehat. 18 tahun ke atas harus sehat. Jadi ya berlaku sesuai dengan uji klinik yang dikerjakan. Jadi pada 18 tahun sehat. Kalau kemudian ada uji klinik untuk usia lanjut, ya kemudian berlaku untuk usia lanjut. Kalau kemudian ada data bahwa aman untuk yang punya komorbid, ya bisa diberikan. Jangan berlaku untuk Sinovac maupun Pfizer ataupun AstraZeneca. Baik, Prof, ini ada beberapa pihak yang mungkin mempertanyakan, ini apakah betul pembuatan vaksin Nusantara ini tidak memenuhi kaidah yang sesuai standar WHO? Bukan begitu. Kalau yang saya tahu, syarat-syaratnya kan sudah ada. Jadi BPOM berpegang pada syarat-syarat tersebut dipenuhi tidak. Istilahnya mungkin bukan tidak, tapi belum memenuhi syarat. Jadi saya kira mungkin bisa diperbaiki. Tapi yang penting adalah duduk bersama lah. Jadi ini kan masalah ilmiah untuk mencoba menolong manusia masyarakat Indonesia. Jadi tentu kita hargai, namun ya prosesnya harus sesuai dengan proses ilmiah, standar ilmiah yang berlaku dimanapun di dunia. Baik, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya di Indonesia Bicara pada malam hari ini. Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 PBID, dan pemirsa. Ya, pemirsa, selanjutnya kita masih akan membahas tentang heboh vaksin Nusantara dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.